sehat. Hindari niat jadi kaya di atas penderitaan rakyat kecil. Hindari, jauhi pikiran dan niat seperti itu. Jauhi. Itu dosa yang paling jahat. Jangan lupa, saudara pemimpin adalah untuk melayani rakyat, bukan untuk buat rakyat lebih susah. Terima kasih. Saya mengajak semua unsur, mari kita bersatu. Mari kita saling memaafkan kekurangan kita masing-masing. Kita punya kekurangan semuanya. Mari kita maafkan, kita bersatu. Kita berpikir baik. Keluarkan kebaikan. Jangan berpikir jahat. Jangan licik. Jangan nipu. Jangan bohong. Pemimpin yang suka bohong adalah bencana bagi rakyat, saudara-saudara sekalian. Saya kira cukup ya, sekian. Cukup kah? Cukup ya? Apa? Lanjut. Ada kopi. Minta izin ya, boleh Pak? Kalau ulama bilang boleh ya saya minum lagi. Itu baru kopi gitu. Tapi bahaya ini kalau saya minum kopi ini 3 jam pidato saya. Hah? Kuat dengar saya 3 jam. Kuat. Yang nggak kuat saya berdiri. Yang senang itu media nungguin. Prabowo ngomong apa lagi nih? Dia senyum semua itu. Benar. Iya kan? Kalau aku baca pidato, kalian nggak senang. Kalau pidato ini udah pasti bagus, ya. Kalau tanpa teks, nunggu ini Prabowo salah ngomong. Nggak ada urusan, ya. Karena saya bicara dari hati saya. Saya ingin Indonesia hebat. Saya ingin Indonesia rakyatnya makmur. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum karena dia ada harapan. Saya tidak ingin lihat rakyat miskin. Saya tidak ingin lihat anak-anak lapar. MBG kita teruskan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur MBG, saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang ngomong di TikTok, langsung aku kirim
tim untuk selesaikan. Benar? Nggak usah susah-susah. Nomor telepon ini, yes. Dandim, Kapolres, Kapolsek, silakan periksa. Periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, saudara. Manggil-manggil minta setoran. Rakyat awasi. Ya. Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget. Tapi memang ya, orang kalau mau nyolong ada aja. Ya, ada aja, gue heran juga itu. Ya. Ayam tuh biasanya itu bisa dipotong 8. Kalau negara kaya kayak Amerika, satu orang jadi ayam dipotong 4. Satu orang makan 1/4 ayam. Negara kaya itu, ya. Kalau kita, ya satu ayam potong 8 atau 10 lah, ya. Paling kecil 12 lah. Jangan pula dipotong 18. Atau 22. Wah, ini ada wartawan. Kalau enggak, aku pingin ngomong. Tapi enggak boleh. Nanti saya dimarahin. Disangka kita enggak ngerti. Ya. Ayam dipotong 12, 10. Ayam dipotong 20, kelihatan. Jadi makanya kecil sedikit, ayamnya kecil. Habis itu Ibu Nani kalau dengar pidato ini, Ibu Nani ya, MBG jangan bikin telur dadar. Telur rebus atau ceplok. Ya. Kalau dadar biasanya itu dicampur macam-macam itu, ya. Itu bisa 4 orang makan 1 ayam itu. Apalagi apa itu namanya? Scrambled, apa itu scrambled ya? Orek. Apalagi orek itu. Nanti oreknya sedikit lagi. Ya. Jadi kita ini, saudara-saudara, MBG ini adalah sangat strategis. Karena ini makan untuk anak-anak kita, generasi penerus. Dia harus, sel otak harus berkembang dengan baik. Sel tulang harus baik. Sel otot harus baik, dia berkembang sehat. Dia bisa jadi petani yang sehat. Dia bisa jadi pekerja yang baik. Dia bisa jadi ilmuwan. Dia bisa jadi dokter. Kalau dari kecil makannya nggak bagus, dia nanti tidak maksimal. Kita mungkin satu-satunya negara yang memberi makan kepada ibu-ibu hamil. Coba dicek, ada nggak? Kita. Apa? Apa? Oh, ada yang belum sampai. Ya, itu saya minta kesabaran karena itu yang perjuangan kita. Mungkin baru sampai semua. Saya berharap akhir tahun atau awal tahun depan. Negara kita besar sekali, mampu memberi pangan untuk rakyatnya sendiri.
masalah bagi bangsa Indonesia, juga masalah bagi kita semua. Saya minta kita introspeksi, terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini saya lihat ya. Birokrat introspeksi. Kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat. Sepatumu dari rakyat. Topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Iya. Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Saudara-saudara, kita bersyukur prestasi-prestasi yang sudah kita hasilkan dalam waktu yang singkat dengan perlawanan banyak dari kelompok-kelompok, terutama koruptor itu. Ini ada wartawan, jadi saya nggak boleh bicara. Saya harus bicara hati-hati, saya harus bicara sopan. Saya nggak boleh bilang koruptor itu bajingan, nggak boleh. Oh, nanti ini yang nanti di blow up yang ini Prabowo bajingan. Presiden ngomongnya harus sopan, halus. Benar? Benar. Anda mau bicara saya mau saya bicara sopan atau mau bicara saya jujur? Hah? Saya kadang-kadang bersyukur saya ini sudah pensiun. Kadang-kadang saya itu hadapi maling-maling koruptor itu rasanya itu. Tapi harus sesuai prosedur hukum. Ya, kita laksanakan. Kita akan tegakkan hukum. Saudara-saudara. Dan hukum itu untuk semua. Bukan untuk hanya orang kuat saja. Bukan hanya hukum untuk orang kaya saja. Saudara-saudara, 5 bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. 9,79 triliun. Kemarin adalah hari yang sangat bersejarah. Saya meresmikan launching Indonesia, negara pertama di dunia yang bisa membuat solar dari tanaman nabati dari kelapa sawit. Solar kita sekarang 50% dari kelapa sawit. Dan mulai hari-hari ini kita sudah mulai menghentikan impor solar dari luar negeri. Dengan demikian
kita akan menghemat 170 triliun. Bayangkan hari ini kita resmikan 5 bendungan yang Menteri Pertanian laporkan kepada saya. 5 bendungan ini nanti dengan teknologi, dengan benih yang terbaik bisa menghasilkan 1 juta ton beras. 5 bendungan ini. 5 bendungan ini 9,79 triliun. Dari B50 kita akan menghemat 170 triliun. Bayangkan berapa puluh bendungan yang kita bisa bangun tiap tahun.